Kalau Anda malas dengan agama yang kebanyakan ritual atau ribet dengan agama yang kebanyakan ritual-ritual, maka kemungkinan besar agama ini sangat cocok bagi Anda. Salam Nusantara, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Ya, kemarin lalu banyak yang request, "Bang, bahas ini dong, bahas agama Buddha aliran Zen." Nah, yang jadi pertanyaan, apa itu agama Buddha aliran Zen? Apa perbedaannya dengan agama Buddha biasanya? Menarik untuk dibahas ya. Sebelum dilanjut ya, disclaimer on ya, saya tidak maksud untuk mengajak yang nonton video untuk masuk ke agama Buddha aliran Zen ini. Karena menurut saya agama Buddha aliran Zen ini sangat-sangat menarik ya. Kenapa sangat menarik? Karena agama Buddha aliran Zen ini sangat digandrungi oleh orang-orang bule atau orang-orang barat. Ya, dan saya melihat netizen daripada umat Buddha itu sangat-sangat dewasa ya. Apa buktinya? Ini bukan isapan jempol semata ya. Kemarin lalu saya bahas sisi kelam atau sejarah kelam umat Buddha, tapi di video itu komentar-komentarnya orang-orang Buddha itu saya melihat sangat-sangat dewasa ya. Bahkan ada yang berkomentar seperti ini yang bikin saya terpukau, salut. Gak apa-apa Mas Ray, santai aja. Kita mah sebagai umat Buddha bukan anti kritik. Wow, saya terpukau dengan kedewasaan daripada umat daripada agama Buddha ini. Wow, luar biasa ya. Saya sangat jarang menemukan komentar seperti ini dari agama lain ya. Biasanya sih saya kalau nggak diancam dipersekusi, diancam dibunuh, dijulitin. Biasanya seperti itu ya. Tapi saya melihat umat agama Buddha ini benar-benar sangat dewasa ya. Kenapa? Karena itu yang bikin saya tertarik bahas daripada agama Buddha aliran Zen ini. Jadi kalau Anda ribet dengan ritual-ritual, ribet dengan ritual-ritual yang sangat banyak, maka Anda sangat cocok dengan agama aliran Zen ini. Oke, tanpa basa-basi busuk lagi, kita langsung aja ya. Apa itu agama Buddha aliran Zen? Apa arti Zen? Kata Zen adalah pelafalan dalam bahasa Jepang ya. Tapi aslinya mah bahasa Mandarin ya. Tulisannya CHAN, Chan, yang berarti meditasi. Chan datang ke Jepang dan menjadi Zen sekitar abad ke-8. Saat itu kata Zen lebih umum digunakan di barat. Ya, jadi ini cuma perbedaan pelafalan doang ya. Sebenarnya asalnya dari China, makanya disebut dengan Chan, dan di Jepang disebut dengan Zen ya. Perubahan daripada struktur bahasa doang. Nah, yang jadi pertanyaan, apa perbedaan agama Buddha biasa dengan agama Buddha aliran Zen ini? Perbedaan utama misalnya terletak pada fokus ya. Agama Buddha biasanya berfokus pada pencapaian pencerahan melalui 8 jalan utama. Sedangkan agama Buddha aliran Zen ini berfokus pada pencapaian pencerahan melalui meditasi dan kontemplasi. Wow, jadi semakin dipersingkat ya, semakin dipersimpel ya, tidak berorientasi pada banyak-banyakin ritual ya. Wow, luar biasa. Kemudian apa perbedaan kedua misalnya? Meditasi ya. Agama Buddha biasanya memiliki berbagai jenis meditasi, sedangkan agama Buddha aliran Zen ini hanya berfokus pada meditasi aliran Zazen atau duduk diam. Wow, luar biasa. Makin ini ya, makin simple ya, nggak ribet dengan ritual-ritual. Kalau boleh jujur ya, saya sangat suka dengan agama yang tidak terlalu banyak ritual-ritual. Entah kenapa, karena saya berpikir bahwa profesi kita atau pekerjaan kita itu adalah bagian daripada ibadah kita sebenarnya. Jadi ngapain kita melakukan ritual-ritual tambahan lagi? Ya sok aja kalau misalnya ada yang melakukan, nggak jadi masalah. Saya nggak larang ya, disclaimer on ya. Tapi menurut saya pribadi, ya, saya pribadi itu akan sangat ribet ya melakukan ritual-ritual ibadah, dan lebih berfokus pada pengembangan diri aja, SDM dan lain sebagainya. Kemudian ada perbedaan lain misalnya, yaitu koan. Agama Buddha versi Zen ini menggunakan koan ya.
pertanyaan atau pernyataan. Jadi arti daripada koan ini adalah pertanyaan atau pernyataan. Kenapa agama Buddha aliran Zen ini menggunakan pertanyaan atau pernyataan? Tujuannya adalah untuk memicu pemikiran dan mencapai pencerahan. Jadi semacam berfilsafat ya, berpikir, bertanya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti ini? Ya, dan agama ini menurut saya itu berorientasi pada pemikiran-pemikiran yang rasional. Sedangkan agama Buddha biasanya tidak menggunakan koan ya. Kemudian yang keempat misalnya ritual ya. Agama Buddha biasanya memiliki berbagai ritual dan upacara. Sedangkan agama Buddha versi Zen ini lebih sederhana dan tidak memiliki banyak ritual-ritual. Nah, ini yang saya suka daripada agama Buddha versi Zen ini. Wow, luar biasa. Kemudian ada perbedaan yang sangat signifikan dalam praktik misalnya. Apa itu? Yang pertama misalnya meditasi. Agama Buddha biasanya memiliki berbagai jenis meditasi seperti meditasi pernapasan, ya, meditasi kasih sayang, dan meditasi analitis. Agama Buddha versi Zen berfokus pada meditasi zazen. Wow. Kemudian yang kedua misalnya puja. Agama Buddha memiliki berbagai ritual puja ya. Sedangkan agama Buddha versi Zen ini ya memiliki puja yang lebih sangat-sangat sederhana ya. Wow. Kemudian masalah retret misalnya. Agama Buddha itu biasanya memiliki berbagai jenis retret. Sedangkan agama Buddha versi Zen memiliki retret yang fokus pada meditasi dan kontemplasi. Retret itu ya seperti pergi ke suatu daerah gitu ya. Itu retret ya. Wisata-wisata biasanya seperti itu ya. Kemudian perbedaan filosofi misalnya ya, konsep pencerahan agama Buddha biasanya memiliki konsep pencerahan yang lebih kompleks, sedangkan agama Buddha versi Zen ini memiliki konsep pencerahan yang lebih sederhana dan langsung to the point. Kemudian konsep karma misalnya, agama Buddha biasanya memiliki konsep karma yang lebih kompleks ya. Sedangkan agama Buddha versi Zen ini memiliki konsep karma yang lebih sederhana dan tidak terlalu menekankan pada konsep karma. Wow, luar biasa. Kemudian konsep kekosongan ya. Agama Buddha versi Zen ini memiliki konsep kekosongan sunyata ya, yang lebih menekankan pada kekosongan sebagai hakikat sejati dari realitas ya. Sekarang kita bergeser ke sumber sejarah misalnya. Sejarah agama Buddha ya. Seperti yang kita ketahui bahwa agama Buddha itu berasal dari India dan Sri Lanka, sedangkan agama Buddha versi Zen berkembang di China, Jepang. Agama Buddha ini lebih modern ya, versi Zen itu modern ya. Kenapa? Karena ada campur tangan daripada orang-orang seperti Jepang, orang-orang Barat ya. Pemikiran-pemikiran daripada orang Barat itu kan lebih, bukan berarti saya mengatakan bahwa mohon maaf ya, orang-orang Asia itu lebih berfokus pada ritual ya, tapi saya melihat orang Barat itu lebih simpel ya, pemikirannya lebih simpel. Dan salah satu bukti kenapa saya mengatakan bahwa orang-orang Barat itu berpikir itu lebih simpel, nggak mau ribet dengan ritual dan lain sebagainya, buktinya ya agama Kristen. Agama Kristen itu sebenarnya zaman dulu banyak ritual loh sebenarnya, jangan salah, banyak ritual sebenarnya, dan dipersimpel oleh orang-orang Barat. Sebenarnya boleh dikatakan bahwa agama Kristen ini kan yang sekarang ini ya versi Barat, bukan versi Timur Tengah lagi sebenarnya. Versi Barat, ada campur tangan orang-orang Barat di situ. Sehingga agama Kristen zaman sekarang ini makin modern ya, makin bisa diterima, makin universal ya. Ajarannya makin universal, makin bisa diterima dan sebagainya. Dulu agama Kristen itu banyak larangan, sama seperti agama mayoritas di Konoha. Dalam agama Kristen itu ada larangan makan babi. Gak percaya? Cek agama Kristen. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa agama Kristen itu nggak ada larangan makan babi, mereka tidak membaca kitab sucinya. Karena saya sudah membaca kitab sucinya. Semua agama saya baca kitab sucinya. Makanya saya sering bahas agama itu untuk apa? Untuk supaya kita saling mengenal gitu antar umat beragama. Oh, ternyata agama Buddha itu seperti ini. Oh, ternyata agama Kristen seperti ini. Oh, agama Hindu itu ternyata seperti ini. Jadi tak kenal maka tak sayang. Makanya saya sengaja bahas dari sudut pandang agama di sini ya. Semua agama saya bahas, agama Buddha, agama Budi, agama Hindu, agama Sunda Wiwitan, agama Kaharingan, semua sudah saya bahas di channel ini. Karena apa? Ini
adalah visi dan misi saya, biar kita saling mengenal gitu. Oh ternyata agama ini seperti ini, oh ternyata seperti ini. Jadi nggak ada yang namanya mengatakan bahwa agama saya yang paling benar, agama saya yang paling suci. Menurut saya agama itu tentang kelahiran ya. Kalau kita lahirkan di India bisa aja kita jadi agama Hindu. Kita lahirnya di Vietnam bisa jadi Konghucu. Kalau kita lahirnya di Eropa bisa jadi Agnostik. Kalau kita lahirnya di Filipina bisa jadi Katolik dan sebagainya. Jadi tentang kelahiran ya. Sekarang kita bergeser pada sumber filsafat ya. Filsafat Buddha, menurut filsafat Buddha, agama Buddha biasa berfokus pada pencapaian pencerahan melalui 8 jalan utama. Sedangkan agama Buddha versi Zen berfokus pada pencapaian pencerahan melalui meditasi dan kontemplasi. Ini berdasarkan filsafat Buddha oleh Walpola Rahula ya. Semuanya saya katakan di video ini ada sumber ya, ada datanya ya. Kemudian filsafat Zen ya. Menurut filsafat Zen, agama Buddha versi Zen ini berfokus pada pencapaian pencerahan melalui meditasi dan kontemplasi serta menggunakan koan untuk memicu pemikiran dan mencapai pencerahan. Ini berdasarkan filsafat Zen oleh D.T. Suzuki ya. Jadi dengan demikian perbedaan antara agama Buddha biasa dengan agama Buddha versi Zen ini dapat dilihat dari berbagai sumber ya, termasuk kitab suci, sejarah, dan filsafat ya. Jadi lebih ke filosofis ya, karena dalam agama Buddha versi Zen ini lebih filosofis ya. Bagaimana kita mengembangkan SDM, berpikir dan sebagainya. Jadi saya melihat ya, kan biasanya nih warga Konoha kan sering mengatakan bahwa agama saya itu adalah agama yang menyuruh berpikir dan sebagainya. Padahal banyak komentar-komentar yang mengatakan akal kita mah terbatas. Kan ini semacam kontradiksi ya. Iya nggak sih? Di antara sahabat yang tervideo pasti pernah mendengar ya bahwa akal kita itu terbatas. Padahal di kitab suci dikatakan bahwa kita harus berpikir. Jadi ini semacam kontradiksi ya. Semacam kontradiksi. Jadi menurut saya pribadi filsafat Zen ini ya, atau agama Buddha versi Zen ini lebih berfokus pada SDM menurut saya pribadi, filsafat, pemikiran modern yang lebih disukai oleh masyarakat ya, universal menurut saya pribadi ya. Tidak terlalu banyak ritual-ritual, tidak banyak larangan-larangan, tidak terlalu banyak retret, tidak terlalu banyak waktu habis untuk melakukan ibadah-ibadah. Sangat cocok bagi orang yang tidak ribet dengan melakukan ritual-ritual ibadah. Bicara tentang agama, saya melihat ya, saya memperhatikan semua agama itu ya biasanya bertransformasi ya. Ya, dari dulu sampai sekarang bertransformasi ya. Kita ambil contoh misalnya agama Hindu ya. Agama Hindu itu kan zaman dulu mohon maaf banyak ritual-ritual juga ya. Dan Siddhartha Gautama bukan menyimpangkan ya, menyimpelkan gitu, bikin suatu versi yang baru lagi. Sebenarnya bisa dikatakan bahwa agama Buddha ini sinkritas daripada agama Hindu ya. Makanya agama Buddha itu di Konoha itu disatukan, yaitu agama Siwa Buddha. Agama Siwa Buddha ini kan gabungan daripada agama Buddha dengan agama Hindu, masih sinkritas sebenarnya, masih satu pokok cabang sebenarnya. Cuman Siddhartha Gautama itu memperbaiki ya, atau mempersimpel ajaran daripada Hindu itu sendiri, yaitu versi agama Buddha. Nah, kalau kita berkaca dengan agama lain, misalnya agama Kristen ya, agama Kristen itu dengan agama Kristen yang sekarang itu jauh berbeda. Dulu agama Kristen itu sangat dogmatis, sangat-sangat dogmatis. Itulah alasannya kenapa ada ilmuwan-ilmuwan seperti Kopernikus, Galileo, seperti banyak itu ya, ilmuwan, Charles Darwin, banyak yang ya dipersekusi. Karena apa? Karena menentang daripada dogma itu sendiri. Makanya agama Kristen itu bertransformasi dari dulu sampai sekarang ya, sehingga agama Kristen sekarang ini bisa dikatakan agama yang universal. Walaupun saya mengakui bahwa dulu agama Kristen itu punya sejarah kelam ya. Kalau kita lihat misalnya agama lain, misalnya seperti agama mayoritas di Konoha misalnya. Agama mayoritas di Konoha itu dulu agama yang saintifis, sekarang dogmatis. Jadi semacam ada penurunan kalau saya melihatnya ya, dari dulu zaman sekarang. Makanya dulu agama mayoritas di Konoha itu mengalami yang namanya kejayaan. Kenapa? Karena saat itu
agama mayoritas di Konoha itu agama yang saintifis ya, bukan agama yang dogmatis ya. Kalau saya perhatikan agama yang bisa survive dari zaman ke zaman itu ya, seperti agama Buddha ya. Karena ajarannya universal ya. Seperti misalnya humanisme ya, tentang nilai-nilai kemanusiaan, kejujuran, rasional, tidak mengekang kita berpikir. Agama Buddha itu salah satu agama yang tertua loh. Bayangkan. Agama yang paling tertua di dunia, salah satunya. Agama Hindu, agama Yahudi, agama Buddha itu kan agama salah satu agama paling tertua menurut catatan sejarah ya, bukan menurut firasat saya. Ini catatan sejarah loh ya. Kita tidak mengatakan bahwa agama kita itu berasal dari zaman dulu waktu bumi diciptakan, nggak bisa. Harus ada bukti arkeolognya, harus ada bukti sejarahnya. Jadi nggak boleh kita mengatakan bahwa agama kita itu agama yang terdahulu, sudah ada sejak, mau contoh misalnya sejak Nabi Adam, nggak bisa. Ada bukti arkeolognya? Nggak ada. Ya kalau nggak ada bukti arkeolognya berarti kita nggak bisa mengklaim bahwa agama kita itu berasal daripada Nabi Adam, nggak bisa. Ya, itu salah satu contoh ya. Ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia. Saya nggak ada urusan dengan orang Indonesia. Orang Indonesia itu anti kritik ya. Sedikit saja kita kritik agamanya, mereka akan kejang-kejang keloncotan berjamaah. Jadi kalau saya perhatikan ya, agama yang bisa bertahan sepanjang masa itu adalah agama yang bisa bertransformasi, bukan agama yang kaku. Jadi biasanya agama yang kaku itu terlalu kaku, terlalu dogmatis ya, terlalu menganggap bahwa agama saya yang paling sempurna, agama saya yang paling benar. Sangat dogmatis, sangat susah bertahannya. Karena apa? Karena zaman ini kan setiap masa itu kan berubah-ubah ya, kalau kita perhatikan. Dari zaman dulu, dari pertama agama diciptakan itu ya, dari zaman dulu sampai sekarang itu agama itu berubah-berubah ya. Dulu ya nenek moyang kita menyembah matahari ya, menyembah batu, terus berangsur-angsur menyembah dewa-dewi, terus berangsur-angsur menyembah apa? Menyembah agama langit misalnya, agama Samawi, menyembah Tuhan yang Maha Esa. Dan itu bertransformasi nanti ya. Bisa aja nanti di masa depan Tuhan itu beda lagi, bukan Tuhan yang Maha Esa lagi. Bisa aja nanti Tuhannya Tuhan yang sangat ilmiah ya, kita nggak tahu kan. Jadi ada step-stepnya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa oh ini agama yang paling sempurna, oh ini kenapa banyak aliran-aliran. Nggak bisa seperti itu ya. Menurut saya kebebasan dalam beragama itu nggak boleh dikekang. Sama seperti di Amerika. Di Amerika itu kan banyak aliran agama, karena mereka berpikir bahwa agama itu ciptaan manusia. Ya, saya juga berpikir bahwa agama itu ciptaan manusia. Menurut antropolog, agama itu ciptaan manusia, bukan ciptaan Tuhan. Jadi di Konoha itu berpikir bahwa agama itu ciptaan Tuhan. Sehingga kalau ada aliran-aliran baru seperti ini menganggap bahwa oh itu sesat. Nggak boleh ngikutin itu. Nggak seperti itu, nggak selebay itu. Jadi pada hakikatnya agama itu diciptakan, ada banyak versi-versi ya, versi-versi masing-masing ya. Ada yang mengatakan bahwa agama itu diciptakan untuk memperbaiki akhlak, ada yang mengatakan untuk tujuan politik ya, ada yang mengatakan untuk menakut-nakuti manusia biar tidak berbuat jahat, ada ya. Tapi pada intinya agama itu ya pegangan kita untuk apa? Untuk semacam spiritual ya. Jadi ada hal-hal yang kita perlukan dari agama, yaitu spiritualisme ya. Hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Tapi hal-hal yang tidak bisa dijelaskan ini jangan berlebihan ya. Saya melihat atau saya memperhatikan sesuatu hal yang tidak bisa dijelaskan ini bisa berlebihan. Ya, mubazir. Jadi masih tetap di ranah ini ya, ranah hakikat daripada agama itu sendiri ya, tujuan daripada agama sendiri. Ya menurut saya sampai sepanjang masa juga agama-agama yang seperti ini ya, seperti aliran Jain ini masih bisa bertahan 2000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Karena apa? 2000 sampai 10.000 tahun ke depan maksudnya. Karena apa? Karena agama ini sesuai dengan perubahan zaman ya, tidak menentang perubahan zaman ya, bisa dipersimpel ya. Saya sangat suka
agama Buddha, karena agama Buddha tidak pernah mengatakan oh agama ini sesat, agama ini susah, nggak pernah seperti itu ya. Dan saya suka komentar-komentar daripada umat Buddha, sangat dewasa, tidak emosional, tidak suka mempersekusi ya. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Saya Reko Noha, salam rasional.